sesuai dengan pemberitahuan semalam, memang ada pengalihan arus ya, gitu. Bukan pengalihan isu, tapi pengalihan arus. Yang biasanya UGM itu masuk dengan sangat lebar, terbuka lebar pintu-pintunya. Tadi pagi itu ditutup-tutup di mana-mana. Saya sangat menyesalkan dan menyayangkan ya, gitu, karena tampak sekali kok ada sesuatu yang tidak pas gitu ya, gitu. Halo, assalamualaikum Mas Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rupanya backgroundnya lumayan juga, tetapi nggak apa-apa lah. Karena pemirsa sudah rindu Mas Roy langsung 101 ya. Siap. Jadi lagi backgroundnya lagi di Wisma Kagama. Oh, ini pertemuan para alumni asli ya? Alumni asli. Oh, oke. Halal alumni asli. Pas ya, pertemuan alumni asli pas. Nah, iya, dan tentu saja kalau alumni asli itu nggak ada tadi yang kita gerutuk tadi, nggak ada orangnya. Oh. Kalau ada itu berarti alumni asli, tapi kalau nggak ada ya palsu berarti. Oh, ini Kagama itu Kagama umum ya? Kagama, iya, keluarga alumni Gajah Mada. Ketuanya siapa? Ganjar masih? Bukan, ketuanya sekarang sudah Pak Basuki Hadi Mulyono. Nah, dulu ketuanya Mas Ganjar. Tapi ini memang Kagama DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta kali. Oh, Kagama DIY, ketuanya siapa? Ketuanya Pak Gatot atau siapa tadi ya? Tapi ada orang lokal, orang daerah. Oke. Indigenous people. Ya. Mas Roy. Ya. Pemirsa tentunya pengen tahu what happened ya. Yang jelas Mas Roy, Dr. Tifa dan Dr. Rismon diterima terlebih dahulu sebelum rombongan TPUA yang ada halangan itu datang. Betul. Dan kemudian kayaknya tidak satu sesi dengan mereka ya yang kita tahu. Tidak. Oke, Mas Roy ceritakan masuknya jam berapa, siapa saja yang hadir, apa yang didapatkan di sana. Silakan Mas Roy. Oke, terima kasih Mas Refli dan juga semua pemirsa RH Channel di mana saya berada. Alhamdulillah malam hari ini saya masih berada di Yogyakarta dan lagi ada acara Halal atau Syawalan di Wisma Kagama. Nah, jadi sebagaimana tadi sampaikan Mas Refli, acara ini asli di gedung keluarga alumni Gajah Mada, dan memang yang hadir di sini bisa dipastikan adalah para alumnus UGM gitu ya, gitu. Kalau yang nggak hadir ya tentu saja sudah jelas dia bukan alumni gitu kan. Nah, ini juga merupakan satu acara yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tadi siang, tapi kebetulan banyak yang hadir juga yang tadi siang ikut membersamai, waktu kalimat sekarang itu membersamai saya, Tifa dan juga Dr. Rismon itu ada juga tampak di sini. Dan artinya tadi pagi itu memang kebetulan saya memang datang pagi-pagi banget ya gitu di kampus ya, karena memang sesuai dengan pemberitahuan semalam, memang ada pengalihan arus ya gitu, bukan pengalihan isu tapi pengalihan arus. Yang biasanya UGM itu masuk dengan sangat lebar, terbuka lebar pintu-pintunya, tadi pagi itu ditutup-tutup di mana-mana. Saya sangat menyesalkan dan menyayangkan ya gitu, karena tampak sekali kok ada sesuatu yang tidak pas gitu ya gitu. Saat acara gusuk tadi ya gitu, ada acara halal bihalal tadi gitu ya gitu. Jadi saya harus masuk pagi supaya menghindari jam 7:30 kan kabarnya akan ditutup semua gitu. Jadi alhamdulillah saya jam 7 sudah nyampe di dalam Fakultas Kehutanan. Jadi memang saya sengaja pagi-pagi banget. Saya jam 7 sudah nyampe dan saya parkir dengan santai, dengan tenang sembari menunggu yang lain. Nah, satu persatu
Parkirnya di Fakultas Kehutanan. Parkir Fakultas Kehutanan dalam di samping lobi. Jadi memang sudah di antara gedung A dan gedung B. Jadi ya memang terus terang nggak ada kesulitan lah, kita alumni asli ya toh gitu, meskipun bukan alumni kehutanan kan kita apalah jalan masuk ke kampus itu, meskipun itu sudah berapa ya, 91 saya meninggalkan UGM itu kan berarti sudah lebih dari 30 tahun yang lalu gitu ya, 35 tahun yang lalu, tapi kan kita masih sangat kembali ke rumah sendiri gitu kan. Nah terus sebentar kemudian saya dikontak Dokter Tifa, terus saya kasih tahu jalan masuknya tadi ya gitu, jadi melalui jalan Tevesia, kemudian melalui samping masjid kampus UGM, kemudian lewat jalan Sosio Justisia, kemudian ke utara lewat samping rektorat, dan akhirnya masuk ke kehutanan. Kemudian sekitar 7:30 saya dikontak Dr. Rismon, menanyakan posisi saya ada di mana. Saya bilang saya udah ada di dalam kampus, terus Dr. Rismon on the way ke kampus. Jadi semua kita tunggu sampai dengan jam 8:05 ya. Dan disitulah saya memang baru mendengar kabar gitu, seperti meskipun kabarnya itu semalam saya udah dengar ya, jam 2 pagi itu memang ada halangan yang dialami oleh bis yang ditumpangi oleh Pak Rizal Fadilah, kemudian rombongan dari Jakarta, yaitu karena di tol Palimanan itu secara ini yang memang saya bilang kebetulan yang aneh gitu ya. Jadi secara kebetulan itu persis truk di depan bis itu mengalami kecelakaan gitu ya gitu. Nah kecelakaan tapi langsung menutup jalan. Jadi kecelakaannya itu menutup jalan dan kemudian menghabiskan waktu lebih dari 3 jam lebih ya gitu untuk bisa lewat gitu. Padahal kan habis kejadian sebenarnya langsung lewat bisa, tapi langsung ada para petugas gitu dan kemudian bisnya terhalang gitu. Jadi artinya bis terpaksa berhenti dulu dan posisi kemudian baru bisa jalan lagi sekitar jam 5 dari Palimanan. Jadi baru nyampe kampus UGM itu tadi perkiraannya sekitar jam 10-an ya gitu. Jadi artinya terlambat 2 jam. Nah saya menyesuaikan waktu saja gitu. Jadi artinya karena ruangan 109 itu sesuai dengan rencana itu dibuka jam 8, maka saya langsung masuk, diterima di dalam. Dan memang ini agak saklek juga ya, karena ternyata kebetulan sebenarnya ada beberapa kawan yang lain ya, ada juga Prof. Amin Rais, ada juga senior Pak Sukri Fadoli, ada juga beberapa kawan-kawan dari Jogja, cuman mereka nggak boleh masuk gitu. Saya agak menyesalkan gitu, karena menurut saya loh ini bapak-bapak senior, cuman kata protokol yang ada itu nama yang tercantum tuh hanya Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, sama ada Pak Rizal, sama ada nama-nama dari Jakarta loh. Saya bilang yang dari Jakarta berhalangan, tolong diganti ini dulu gitu loh. Ternyata nggak bisa. Jadi waduh, ini udah agak nggak nyaman gitu loh. Tapi ya udahlah, namanya kita udah nyampe dan kita ya saya bilang ya inilah amanah yang harus dilaksanakan. Jadi kami masuk bertiga. Nah yang bikin kaget lagi, ini Pak Refli, yang khususnya yang biar pemirsa RH juga tahu ya. Begitu kamu masuk saya kaget terus terang. Karena kami sudah langsung berhadapan dengan sekitar 16 orang. Wah, jadi 16 versus 3 gitu ya. Jadi mereka itu lengkap, mulai dari sekretaris rektorat ya Pak Andi, kemudian ada wakil rektor bidang kemahasiswaan ya Ari Sucito, kemudian ada wakil rektor bidang pendidikan ya Bu Wening, kemudian ada dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta, kemudian ada Ketua Senat Kehutanan yaitu Pak San Afri Awang gitu. Ketua Senat Guru Besar. Ketua Senat Guru Besar di Fakultas Kehutanan. Nah kemudian di belakangnya itu berjajar 10 orang gitu ya, 10 lebih itu ya, mereka mahasiswa angkatan 80 yang itu mengaku teman-temannya dari Jokowi gitu ya. Hercules nggak ada Hercules? Hercules lagi nunggu di Solo. Oke, go ahead. Itu nggak mutu lah gitu, ada ini urusan kampus, urusan ilmiah, urusan pendidikan kok sudah pakai lawyer, tambah Hercules lagi gitu loh. Kalau Hercules itu lulusan UGM oke gitu loh ya kan gitu. Dia juga bukan dari siapa-siapa gitu loh kok. Bisa, tapi ya udahlah. Biar masyarakat makin tahu lah gitu. Bagaimana Jokowi menghadapi ini dengan cara-cara yang
seperti itu ya. Jadi pakai Hercules lah gitu, pakai apalah gitu. Jadi itu yang terjadi. Dan artinya kita tadi mulai jam 8. Ya. Terus kalau kalau kemudian dari Universitas Gadjah Mada tadi juga keluar rilis ya gitu. Mungkin rilisnya juga diterima di beberapa media gitu ya. Kalau katanya pertemuan berjalan baik dan kesimpulannya bukan ijazah, berkat Jokowi itu asli, ya maka bisa kami pastikan itu tidak benar, gitu ya. Artinya pertemuan itu memang berjalan. Mas Roy, kalau bisa teleponnya didekatkan ke mulut, makin jauh. Nah, sudah. Sorry, saya karena ini sebenarnya pas acara mau salaman gitu ya. Oke. Jadi nggak apa-apa lah. Oke. Sementara saya dekatkan ke mulut dulu ya gitu. Yeah. Jadi artinya terjadi ketidaksepakatan terhadap hasil sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kan harapan kita ya Pak Refli dan semua pemirsa RA Channel, mereka kan sudah tahu, pihak UGM kan sudah tahu kita datang tuh tujuannya apa, gitu kan? Dan artinya ketika kita datang. Halo Mas Roy. Halo. Oke. Halo. Ali. Oke. Jadi artinya tidak benar kalau mereka bilang semua bukti kita siapkan. Nggak ada. Tidak ada satupun bukti atau berkas yang disiapkan. Bahkan ketika kita pengen lihat skripsi dari Jokowi, ya itu masih agak ada tarik ulur gitu loh. Sempat dikatakan. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Halo. Wah ini Karena apa? Oh. Mas Roy kelihatannya up and down ini. Undang-undang itu. Ya, terus ketika saya masuk DPR 2009 di Komisi 1, kamilah yang kemudian mengkawal undang-undang itu gitu loh. Kemudian mereka juga berdalih nanti ada beberapa hal yang sorry, ini undang-undang keterbukaan informasi publik ya? Iya, nomor 14 tahun 2008 gitu. Sorry, maaf, saya tegaskan lagi karena suara Mas Roy tadi sempat menghilang kira-kira 1 menit. Iya, mohon maaf, karena memang posisinya ini lagi bergerak gitu ya. Jadi artinya undang-undang Halo. Ya. Harus ada undang-undang perlindungan data pribadi. Saya bilang data pribadi apa yang ada di situ gitu. Perlindungan data pribadi itu khusus untuk data-data yang menyangkut security dan privacy. Skripsi itu adalah karya seorang insan manusia, warga negara Indonesia yang seharusnya itu bisa bermakna atau kemudian bisa digunakan untuk apa? Untuk pengetahuan masyarakat gitu. Ya, untuk referensi masyarakat juga. Dan setiap orang harus bisa datang terbuka ke perpustakaan melihat itu gitu loh. Masa Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Mereka nggak bisa ngomong karena kan saya bilang saya ada di DPR sampai dengan tahun 2009 sampai 2019. Saya mengawal semua undang-undang itu. Nah, baru diambilkan. Ini aneh kan Mas Rapli. Jadi skripsi itu baru diambilkan di tengah di last minute ya pertemuan. Halo. Di akhir gitu loh. Ya, Mas Roy. Mas Roy, coba saya matikan dulu teleponnya lalu kemudian saya telepon ulang Mas Roy. Oke. Saya matikan dan saya telepon ulang Mas Roy karena up and down suaranya. Oke, saya matikan dulu, saya telepon lagi. Oke. Ya. Halo? Halo? Halo Mas Roy? 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 Halo? Wah ini mah salah pengertian Mas Roy ya. Dia
memang ada pertemuan ramai saudara sekalian, tetapi mudah-mudahan Mas Roy dengar. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Oh ini lagi namanya lagi ketemu ya. Oke, Mas Roy. Mas Roy Suryo. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Wah ini nggak diangkat lagi sama Mas Roy. Mas Roy. Mas Roy. Halo Mas Roy. Halo Mas Roy. Mas Roy. Oh, coba kita matikan lagi dan kemudian kita telepon lagi ya. Kelihatannya yang bersangkutan memang lagi sibuk ya, lagi ada pertemuan dengan alumni UGM lainnya. Tadi suaranya up and down, makanya saya bilang voice saja up and down, apalagi kalau pakai pakai Zoom, maka tambah ya. Nanti ada Dokter Tifa juga, coba kita hubungin ini, kita respon juga ya. Halo, oh nggak diangkat ya sama dia. Ya saudara sekalian, itu tadi ya dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa UGM sama sekali tidak menyiapkan data apapun. Dan ketika data skripsi diminta, itu pun menjelang last minute pertemuan. Nanti kita lihat jam berapa ya last minute-nya ya. Tetapi sayang sekali Mas Roy nggak bisa dihubungin lagi ya. Jadi kita satu kali last minute. Dan itu kemudian tanpa ada keanehan bahwa skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Yang lebih lucu lagi sebagaimana disampaikan oleh tadi Rizal Fadila, ada pembanding tapi pembandingnya ternyata tesis. Jadi agak kurang teliti juga ya. Makanya kalau misalnya menyimpan ketidakbenaran ya barangkali akan terus bermasalah. Sayang sekali Mas Roy tidak bisa kita hubungin lagi ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Jika semuanya, halo, oke. Jika semuanya terbukti apakah kebijakannya akan luntur? Ini pertanyaan tata negara ya. Nanti saya bisa jelaskan lebih jauh tapi tidak sekarang. Selamatkan UGM ya, UGM jujurlah. Menyimak Bung Roy dan Bung Refli. Kemudian assalamualaikum kakak semua pejuang kebenaran, kalian Satrio Piningit di belakang kalian. Maksudnya apa ya? Semoga kebenaran segera menemukan jalannya. Insya Allah amin. Hercules meyakini ijazah Jokowi asli tapi nggak lihat aslinya. Cuman meyakini saja, sungguh iman yang kuat. Ada yang bilang Hercules biar gue yang hadepin. Jadi sobat era sekalian, kita tidak bisa pakai silogisme. Jadi silogismenya mengatakan ya, karena Pak Jokowi pernah menjadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden, maka ijazahnya pasti asli. Kan belum tentu juga, kalau tidak verified gimana? Kan bisa ditemukan bukti-bukti setelah berapa tahun kemudian. Namanya kebenaran itu. Ingat dalam hukum itu ada kasus Sengkon dan Karta. Jadi Sengkon dan Karta ini dituduh sebagai pembunuh. Tiba-tiba berapa tahun kemudian setelah mereka ditahan selama 7 tahun kalau tidak salah, pembunuhnya dapat ya. Jadi it doesn't mean kalau sudah menjadi wali kota sudah pasti automatically. Tapi bisa saja waktu itu kurang scrutinize ya kan. Karena dianggap nggak mungkin lah ada orang berani mencalonkan diri misalnya kalau pakai ijazah palsu. Tapi itu kan sebuah silogisme yang masuk akal, logik. Tetapi tidak memenuhi kaidah pembuktian. Pembuktiannya kan tinggal tunjukkan ijazah aslinya. Lalu di forensik, diverifikasi apakah betul asli atau tidak. Itu yang harus kita pahami ya. Once again kita telepon Roy Suryo. Kalau kita tidak nanti kita akan sambung lagi ya. Roy Suryo tokoh yang selain memang delivered vokal juga punya bahan ilmu pengetahuan sebagai ahli telematika.
dan dia sudah melakukan analisis melalui face recognition dan face comparison mengenai foto yang tercantum di ijazah Jokowi yang katanya asli. Sekali lagi ditampilkan ijazahnya yang kemudian dikatakan kader PSI sebagai ijazah yang asli itu. Memang kelihatan di situ ada materai dan lain sebagainya. Saya tidak tahu memang ijazah itu pakai materai apa enggak ya. Karena ijazah saya rasanya enggak ada materainya. Ya. Kalau ijazah Notre Dame saya lebih kacau lagi ya. Bukan lebih kacau, lebih longgar lagi. Hanya tulisan saja tapi kelihatannya ada cap timbul itu ya. Jadi ini foto ini yang dilakukan face recognition dan comparison oleh Roy Suryo ya, yang kemudian ternyata lebih mirip Dumartno dibandingkan Jokowi sendiri. Sepintas memang seperti mirip Jokowi, tetapi pertanyaannya orang ini menggunakan kacamata. The question is, kita tidak pernah melihat Jokowi pakai kacamata rasanya ketika kita lihat foto-foto masa mudanya. Kenapa khusus di ini dia menggunakan kacamata? This is the question ya.